Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan membawakan materi tentang politik agama Islam. Di sini ada pun anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Fetina Anissa Zamzabila, rekan saya Fikri Kurniawan, M. Dafa Irfan Gifari, dan M. David Pestara. Langsung saja dimulai presentasi kami. Sistem politik Islam. Politik Islam memberikan pengurusan atas urusan seluruh umat muslim. Namun realitasnya politik berubah menjadi pudar saat terjadi kebiasaan umum yang menyimpang dari kebenaran Islam yang dilakukan oleh mereka yang berakidah tidak baik. Baik itu dari kalangan non-muslim ataupun dari umat Islam itu sendiri. Di dalam Islam, kekuasaan politik terkait dengan al-hukum, perkataan al-hukum dan kata-kata yang terbentuk dari kata tersebut dipergunakan sebanyak 210 kali dalam Al-Quran. Dalam bahasa Indonesia, perkataan al-hukum yang telah dialih bahasakan menjadi hukum, intinya adalah yaitu peraturan, undang-undang, patokan atau kaidah, dan keputusan atau vonis. Politik Islam atau bisa disebut sebagai fikih siyasah secara harfiah dapat diartikan sebagai mengurus, mengendali atau memimpin sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adapun Bani Israel dipimpin oleh para nabi mereka. Fikih siyasah dalam konteks terjemahan diartikan sebagai materi yang membahas mengenai ketatanegaraan Islam. Secara bahasa, fikih adalah mengetahui hukum-hukum Islam yang bersifat amali melalui dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan siyasah adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, dan juga pengawasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fikri. Politik Islam. Dalam agama Islam, bukan masalah ubudiyah dan ilahiyah saja yang dibahas, akan tetapi tentang kemaslahatan umat juga dibahas dan diatur dalam Islam. Dalam kajian ini salah satunya adalah politik Islam, yang dalam bahasa agama Islam disebut fikih siyasah. Fikih siyasah dalam konteks terjemahan diartikan sebagai materi yang membahas mengenai ketatanegaraan Islam atau politik Islam. Secara bahasa, fikih adalah mengetahui hukum-hukum Islam yang bersifat amali melalui dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan siyasah adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan dan pengawasan. Sedangkan Ibnu Al-Qayyim mengartikan fikih siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemudaratan. Serta sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah menetapkannya pula. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fikih siyasah adalah hukum yang mengatur hubungan penguasa dengan rakyatnya. Pembahasan di atas dapat diartikan bahwa politik Islam dalam kajian Islam disebut fikih siyasah. Fikih siyasah terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dafa. Satu, siasa dusturiyah. Menurut tata bahasa terdiri dari dua suku kata, yaitu siasa itu sendiri serta dusturiyah. Artinya siasa dapat kita lihat di pembahasan di atas, sedangkan dusturiyah adalah undang-undang atau peraturan. Secara umum, pengertian siasa dusturiyah adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat. Dua, siasa malia. Arti kata malia bermakna harta benda, kekayaan, dan harta. Oleh karena itu, siasa malia secara umum berarti yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara. Siasah malia adalah hal-hal yang menyangkut kas negara serta keuangan negara yang berasal dari pajak, zakat, baitul mal, serta pendapat negara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tiga, siasa dauliyah. Dauliyah bermakna tentang daulat kerajaan, kekuasaan, wewenang, serta kekuasaan. Sedangkan siasa dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekspedisi
ekstradasi tahanan, pengasingan tawanan, politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu juga mengurusi masalah kaum zimmi, perbedaan agama, akad, timbal balik, dan sepihak dengan kaum zimmi, hudud, dan hikosh. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa siasa dauliah lebih mengarah pada pengaturan masalah kenegaraan bersifat luar negeri, serta kedaulatan. Hal ini sangat dipentingkan guna kedaulatan negara untuk pengakuan dari negara lain dasar-dasar siasa dauliah diantaranya sebagai berikut. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh David. 4. Siasa harbiah. Secara kamus harbiah adalah perang, keadaan darurat atau genting. Sedangkan makna siasa harbiah adalah wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat. Dalam kajian fikih siasanya, harbiah berarti pemerintah atau kepala negara mengatur dan mengurusi hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian. Konsekuensi dari asas bahwa hubungan internasional dalam Islam adalah perdamaian saling membantu dalam kebaikan. Maka 1. Perang tidak dilakukan kecuali dalam keadaan darurat, sesuai dengan persyaratan darurat hanya dilakukan seperlunya. Yang kedua, orang yang tidak ikut berperang tidak boleh diperlakukan sebagai musuh. Yang ketiga, segera menghentikan perang apabila salah satu pihak cenderung kepada damai. Yang keempat, memperlakukan tawanan perang dengan cara manusiawi. Baiklah, berikut kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Kesimpulan, semua sumber politik Islam yang dibahas pada makalah ini bersumber dari Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan sistem politik Islam. Parlemen atau lembaga perwakilan rakyat harus diisi dan didomisili oleh orang-orang Islam yang memahami dan mengamalkan Islam secara baik, yang merupakan hasil penerapan dari siasa. Baiklah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan tentang politik dalam agama Islam. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.